Kerumunan penonton benar-benar dibuat heboh oleh berita terbaru dari turnamen besar yang hasilnya membuat semua orang terdiam tak percaya. Tak lama kemudian, sang pembawa acara mengumumkan bahwa hanya satu petarung luar biasa tangguh yang berhasil bertahan hingga akhir kompetisi tersebut. Sesaat setelah pengumuman itu, seluruh panggung langsung dipenuhi cahaya gemerlap, sementara sorak-sorai penonton menggema ke seluruh arena, mendesak agar acara puncak segera dimulai. Layar raksasa kemudian menampilkan daftar final para pemain terbaik yang telah berjuang memperebutkan posisi pertama. Namun pada akhirnya, Shin Hayeon, sang juara utama, mengangkat trofi emasnya tinggi-tinggi. Kilauan trofi itu memancar terang di bawah sorotan lampu arena yang begitu megah. Di saat yang sama, terlihat cuplikan berbagai petarung kuat yang menggunakan kekuatan penghancur luar biasa untuk menumbangkan musuh-musuh mereka. Setelah semua itu berakhir, sang juara memasuki sebuah bilik berteknologi tinggi untuk terhubung langsung ke server permainan. Namun ternyata momen tersebut merupakan perpisahan terakhirnya dengan liga amatir sebelum memulai karir sebagai pemain profesional. Dengan senyum penuh kemenangan, sang juara seakan bertanya-tanya siapa yang akan mampu meraih kesuksesan sebesar itu di masa depan. 6 tahun pun berlalu. Sebuah gedung komersial modern berukuran raksasa tampak menjulang tinggi menghiasi cakrawala kota. Di tempat itu, seorang pemuda berambut hitam mendatangi sebuah klinik teknologi canggih yang menyediakan kapsul permainan virtual generasi terbaru. Pada saat yang sama, salah satu kapsul perlahan mulai terbuka, memperlihatkan sang pemuda yang sedang berbaring di dalamnya. Melihat hal itu, seorang dokter segera memperhatikannya dengan saksama, lalu menanyakan bagaimana kondisinya setelah menjalani uji coba tersebut. Sementara itu, kepala penelitian perusahaan Jihye justru tersenyum puas karena seluruh proses pengujian berhasil berjalan dengan sempurna hingga akhir. Pemuda berambut hitam itu kemudian menjelaskan bahwa rasa pusing yang ia rasakan sekarang jauh lebih ringan dibandingkan sebelumnya. Nama pemuda itu adalah Seojun. Karena itulah ia bangkit dari dalam kapsul dan mengatakan bahwa tubuhnya terasa jauh lebih ringan daripada biasanya. Mendengar hal tersebut, ilmuwan wanita itu memanggilnya mendekat untuk memperlihatkan sesuatu yang menarik. Ia menunjuk layar tablet di tangannya sambil menjelaskan bahwa kapsul terbaru tersebut telah ditingkatkan hingga mencapai level maksimal. Tidak hanya itu, ia juga menerangkan bahwa teknologi kelas tertinggi tersebut memungkinkan bahkan orang-orang yang memiliki keterbatasan fisik untuk ikut bermain. Sang dokter kemudian berusaha menenangkan pemuda itu dan mengatakan bahwa ia bisa menikmati pengalaman tersebut dengan santai untuk sementara waktu. Mendengar penjelasan itu, Seojun tampak sedikit ragu sebelum akhirnya menanyakan berapa harga keseluruhan perangkat canggih itu. Saat itulah ilmuwan wanita tersebut memperlihatkan senyum lebar di wajahnya dan mengungkapkan bahwa harga mesin itu mencapai sekitar 100 juta won. Seketika tubuh Seojun itu membeku di tempat setelah mendengar angka yang sangat fantastis tersebut. Namun, sang ilmuwan segera menyadari keputusasaan yang terpancar dari wajahnya karena ia sudah mengetahui bahwa rekening bank pemuda itu hampir tidak memiliki sisa uang. Karena itulah ia menawarkan sebuah kesepakatan khusus yang sangat menguntungkan dan bertanya, apakah Seojun tersebut ingin mendengar rencana yang telah disiapkannya. Bersamaan dengan itu, diperlihatkan bagaimana perangkat permainan virtual telah menjadi fenomena terbesar yang digandrungi masyarakat di seluruh dunia. Pada saat yang sama, sebuah kecerdasan buatan terus mempelajari bagaimana pikiran manusia beradaptasi dengan dunia permainan daring tersebut. Di dalam permainan, seorang prajurit pemberani melancarkan serangan udara yang sangat kuat langsung ke kepala monster raksasa. Tebasan pedangnya membelah tubuh makhluk itu dengan presisi sempurna hingga monster besar tersebut langsung tumbang tanpa mampu memberikan perlawanan. Setelah itu, sang pendekar berlari dengan kecepatan luar biasa sambil memperlihatkan betapa realistisnya sistem permainan yang ditawarkan dunia virtual tersebut. Tak lama kemudian, sebuah pemberitahuan pertarungan bos muncul di layar dan menunjukkan bahaya besar yang sebentar lagi akan dihadapi pemain. Pada saat itu juga, sang pendekar menggenggam pedangnya erat-erat lalu berhadapan dengan seorang ksatria bayangan raksasa yang menunggangi kuda. Pertarungan sengit pun dimulai. Percikan api berterbangan ke segala arah saat teknik-teknik pedang yang luar biasa saling beradu dan membelah udara. Namun, pemuda itu justru tersenyum penuh semangat karena dirinya benar-benar tenggelam dalam pertarungan yang begitu intens dan liar tersebut. Selanjutnya diperlihatkan bahwa ribuan pemain memilih berbagai profesi berbeda di dalam dunia virtual itu.
Pemandangan tersebut membuat pemuda berambut hitam itu teringat pada hari ketika dirinya tiba-tiba pingsan di dalam kapsul akibat gangguan sistem. Pada saat itu, sistem memberikan peringatan bahwa tingkat sinkronisasi otaknya hanya mencapai 10%. Dengan pikiran yang terus dipenuhi berbagai pertanyaan, Seojun menaiki bus dan memainkan layar digital. Sepanjang perjalanan, ia tidak bisa berhenti mengingat bagaimana tingkat sinkronisasi mentalnya yang sangat rendah telah menghancurkan seluruh rencana yang pernah ia susun. Di tengah perjalanan itu, ia membuka beberapa video di internet yang membahas rahasia kapsul permainan virtual paling modern yang sedang menjadi perbincangan dunia. Namun, semakin banyak informasi yang ia lihat, semakin besar pula rasa sedih yang muncul dalam hatinya. Harga perangkat tersebut mencapai 100 juta, jumlah yang benar-benar berada jauh di luar jangkauannya. Seojun kemudian menopang dagunya dengan tangan sambil menatap kosong ke depan. Ia mulai bertanya-tanya mengapa dirinya masih begitu keras kepala dan tetap ingin kembali bermain, meskipun kenyataan terus menghalanginya. Sementara keraguan itu memenuhi pikirannya, bus berwarna biru terus melaju menyusuri jalanan kota, hingga perlahan malam mulai menyelimuti seluruh kawasan. Tak lama kemudian, terlihat gedung tempat Seojun tinggal saat ini. Dari dalam apartemen, suara televisi terdengar begitu keras karena sedang menayangkan kejuaraan profesional yang dipenuhi berbagai rekor baru yang terus tercipta. Rekan sekamar Seojun, Kim Tae-woo, tampak begitu bersemangat menyaksikan pertandingan sambil menikmati camilan di tangannya. Saat sang pemuda memasuki ruang tamu, ia langsung menanyakan alasan televisi tersebut mengeluarkan suara yang begitu berisik. Tepat pada saat itu, layar menampilkan pengumuman pertarungan besar antara sang juara legendaris Shin Ha-yeon melawan penantang baru yang sedang naik daun. Karena itulah kedua pemuda tersebut akhirnya duduk di lantai dan mulai membicarakan kesuksesan luar biasa dari turnamen tersebut. Namun, Kim Tae-woo, rekan sekamarnya terlihat kesal karena Seojun sama sekali tidak mengetahui banyak hal tentang permainan yang sangat terkenal itu. Di layar televisi, logo resmi turnamen bersinar terang, menegaskan kemegahan kompetisi yang sedang disiarkan secara langsung ke seluruh dunia. Sang komentator kemudian menjelaskan bahwa acara tersebut telah mencapai pencapaian luar biasa dengan jumlah penonton yang menyentuh angka 15 juta orang. Sesaat kemudian, sang juara mengangkat trofi emasnya tinggi-tinggi, sementara kilau cahaya memantul dari permukaannya di hadapan arena yang dipenuhi lautan penonton. Melihat pemandangan itu, Seojun mulai penasaran mengenai perlengkapan seperti apa yang digunakan para pemain profesional saat bertanding. Rekan sekamarnya lalu menjelaskan bahwa di dalam permainan terdapat berbagai pilihan kelas seperti pemanah dan penyihir yang dapat digunakan pemain. Meski begitu, ia dengan yakin mengatakan bahwa pedang tetap menjadi pilihan terbaik untuk memenangkan pertarungan. Mendengar penjelasan tersebut, Seojun terdiam sejenak dan mulai mempertimbangkan berbagai kemungkinan yang ada. Sementara itu, rekannya kembali menikmati camilan sambil bercerita bahwa dirinya pernah mengikuti liga tahun lalu, dan dirinya sempat pamer menggunakan pedang, namun gagal melangkah lebih jauh karena sudah tersingkir lebih awal. Namun, suasana santai itu langsung berubah ketika pemuda berambut hitam tiba-tiba menanyakan apakah seorang streamer bisa ikut serta dalam kompetisi tersebut. Rekan sekamarnya sampai tersedak mendengar pertanyaan yang tidak terduga itu. Setelah berhasil mengatur napasnya kembali, ia dengan kesal menjelaskan bahwa hanya pemain yang benar-benar terkenal dan memiliki reputasi besar yang mampu mendapatkan tempat di kompetisi sebesar itu. Meski demikian, ia juga merasa heran karena selama ini temannya sama sekali tidak pernah menunjukkan minat terhadap dunia siaran permainan maupun para streamer terkenal. Di tengah percakapan mereka, ponsel milik Seojun yang berada di atas meja tiba-tiba bergetar. Perhatian Seojun langsung tertuju ke layar ponselnya. Dengan rasa penasaran, ia segera mengambil perangkat tersebut dan membaca pesan yang baru saja masuk. Ternyata pesan itu berasal dari ilmuwan wanita yang sebelumnya menawarinya kesempatan besar. Dalam pesan tersebut, sang ilmuwan menanyakan apakah ia sudah membuat keputusan mengenai proposal yang pernah dibicarakan. Dokter itu juga kembali mengingatkan bahwa hadiah utama turnamen tersebut adalah salah satu kapsul permainan modern yang sangat mahal itu. Selain itu, ia menjelaskan bahwa apabila Seojun menerima tantangan tersebut, maka jalan menuju tujuannya akan menjadi jauh lebih mudah. Bahkan demi membantunya, ilmuwan wanita itu menawarkan peminjaman kapsul permainan secara gratis hingga seluruh kejuaraan berakhir. Kini sang ilmuwan hanya bisa menunggu dengan penuh harap
menantikan jawaban akhir dari Seojun tersebut mengenai kesempatan besar yang mungkin tidak akan datang untuk kedua kalinya. Sementara itu, Kim Tae-woo rekan sekamarnya masih terus mengunyah camilan sambil bercanda bahwa dirinya juga ingin menjadi tokoh utama yang tampil di turnamen besar tersebut. Namun beberapa saat kemudian ia hampir tersedak lagi ketika mendengar jawaban yang sangat serius dari temannya. Dengan tenang, Seojun menegaskan bahwa dirinya benar-benar ingin mengikuti kompetisi besar tersebut. Bahkan sebuah senyum penuh keyakinan muncul di wajahnya, seolah ia sudah sangat yakin mampu meraih hasil luar biasa dalam pertarungan yang akan datang. Melihat perubahan sikap itu, rekan sekamarnya benar-benar kehabisan kata-kata dan hanya bisa menatapnya dengan ekspresi terkejut. Setelah beberapa saat, ia mencoba mencairkan suasana dengan bercanda dan bertanya, apakah turnamen bergengsi itu kini telah berubah menjadi kontes perlombaan menyanyi yang bisa diikuti siapa saja? Namun, Seojun tidak lagi memedulikan ejekan tersebut. Ia menatap lurus ke depan dengan sorot mata yang penuh tekad. Dalam benaknya, ia kembali mengingat alasan sebenarnya yang membuatnya ingin kembali memasuki dunia permainan itu. Jauh di dalam hatinya, ia masih merindukan sensasi yang pernah ia rasakan dahulu. Ia ingin sekali lagi merasakan kemuliaan, kehormatan, dan kejayaan luar biasa yang pernah menjadi miliknya ketika dikenal sebagai sang dewa pedang legendaris. Kemudian terlihat kehidupan masa lalu pemuda itu saat dirinya merupakan seorang pendekar besar dari timur yang sedang melangkah melewati hutan lebat. Sorot mata emas sang master memancarkan wibawa mengerikan yang mampu menanamkan rasa takut pada siapapun yang berani mendekat. Pada saat itu, ia mendapati dirinya telah dikepung oleh sejumlah prajurit musuh yang bertekad menangkapnya dengan segala cara. Sang master pun menggenggam erat gagang senjata sucinya, bersiap menggunakan gaya bertarungnya yang terkenal luar biasa cepat. Namun, hanya dengan satu gerakan melingkar yang sederhana, ia menjatuhkan seluruh lawannya sekaligus dengan kemampuan yang begitu menakjubkan. Setelah itu, sang pahlawan berdiri sebagai pemenang di medan pertempuran, sementara angin berembus membawa dedaunan berputar di sekeliling tubuhnya. Di saat yang sama, ia teringat bahwa seluruh kenangan kehidupan lampaunya masih tersimpan utuh di dalam pikirannya. Pada momen itu, Seojun kembali mengingat bahwa kehidupan kunonya bermula di sebuah pasar bawah tanah yang sangat gelap dan suram. Karena itulah ia tidak pernah bisa melupakan penderitaan yang dialaminya ketika dirinya hanyalah sebuah komoditas yang dianggap tidak memiliki nilai sedikit pun. Masa kecilnya dalam kehidupan terdahulu dipenuhi hari-hari menyakitkan sebagai pelayan bagi orang-orang kejam yang memperlakukannya tanpa belas kasihan. Bocah yatim piatu itu terus terjebak di atas lantai dingin tanpa harapan untuk bisa keluar dari tempat mengerikan tersebut. Hingga suatu hari, pertarungan besar yang kacau pecah di lokasi itu dan sepenuhnya mengubah takdir sang anak. Saat itulah seorang pendekar kuat dengan pakaian kuno mengalahkan para penjahat yang menguasai tempat tersebut lalu mengulurkan tangannya. Bocah yang terperangkap itu hanya bisa mendongak dengan penuh ketakutan kepada sosok perkasa yang berdiri di hadapannya. Namun sang penyelamat berbicara dengan suara lembut, menanyakan apakah anak kecil itu ingin meninggalkan tempat tersebut bersamanya. Sang master berhati mulia kemudian memperlihatkan senyum hangat yang seolah menyelamatkan bocah itu dari jurang penderitaan yang selama ini menelannya. Pendekar pedang yang luar biasa kuat itu membantu pelayan muda tersebut berdiri dan mematahkan seluruh rantai yang membelenggunya. Setelah itu, keduanya berjalan menaiki tangga menuju sebuah kuil indah yang kelak menjadi tempat sang anak menjalani pelatihan. Sejak hari itu, bocah jenius tersebut belajar tanpa mengenal lelah demi memikul tanggung jawab besar sebagai pahlawan terhebat pada zamannya. Waktu terus berlalu dan perlahan mengubah anak yang dahulu lemah tak berdaya menjadi pendekar legendaris yang dikenal luas sebagai dewa pedang. Kembali ke masa kini, Seojun tersenyum tipis sambil berpikir bahwa seluruh kejayaan masa lalunya sudah tidak lagi berarti di dunia modern saat ini. Namun, sahabatnya langsung terkejut dan mengatakan bahwa dirinya benar-benar sudah gila karena memiliki ide yang begitu nekat. Pada saat itu, keduanya mulai berdebat di ruang tamu, sementara sang pemuda berusaha menenangkan rekannya yang semakin gelisah. Teman serumahnya ekspresi syok ke arah pot teknologi raksasa yang kini berada di dalam kamar tidur. Lalu dengan sangat serius menanyakan apakah Seojun benar-benar memahami betapa sulitnya persyaratan untuk masuk ke liga tersebut. Rekannya lalu menjelaskan bahwa setiap peserta wajib sudah menjadi seorang streamer
yang sangat sukses sebelum bisa memperoleh tempat di sana. Karena itu, teman sang pemuda meluapkan kekesalannya dan mengatakan bahwa mendapatkan ketenaran sebesar itu sama sekali bukan hal yang mudah. Pada saat yang sama, terlihat layar kanal milik pemuda tersebut yang sedang melakukan siaran langsung bertema makanan dengan penuh karisma. Namun bukan hanya itu, siaran semacam itu juga membutuhkan kemampuan bermain game yang luar biasa tinggi agar mampu menarik lebih banyak penonton. Seorang kreator konten yang baik juga harus memiliki selera humor yang hebat ketika menghadapi berbagai bahaya di dalam permainan. Belum lagi proses mengedit video yang seringkali menghabiskan sepanjang malam di depan komputer tanpa henti. Karena itulah sahabatnya memperingatkan bahwa bahkan ketika seseorang sudah melakukan semuanya dengan benar, banyak kanal tetap gagal berkembang dan tidak memiliki penonton sama sekali. Setelah itu, Kim Tae-wo kembali bertanya, bagaimana mungkin Seo-jun berharap bisa menang jika dirinya bahkan belum pernah menyentuh pot sekalipun? Kedua pemuda itu pun saling berdebat dan sambil memalingkan wajahnya. Seo-jun mulai merenungkan semua perkataan yang baru saja didengarnya. Namun tak lama kemudian, Seo-jun bertanya, apakah ada cara untuk mengamankan posisi itu hanya dengan mengandalkan teknik bertarung yang dimilikinya. Mendengar pertanyaan tersebut, sahabatnya menyeringai kecil sambil mengagumi keras kepala Seo-jun yang tidak mau melepaskan impiannya. Karena itu, ia akhirnya mengungkapkan bahwa satu-satunya cara untuk mencapai tujuan tersebut adalah dengan mengalahkan player terbaik nomor 1 di Korea Shin Hae-yeon. Pada saat itu, Seo-jun dengan tenang menyatakan bahwa dirinya benar-benar lebih kuat daripada juara agung tersebut. Mendengar perkataan yang begitu percaya diri, teman serumahnya langsung memasang ekspresi lucu karena sama sekali tidak bisa mempercayai ucapan itu. Namun kemudian ia menepuk perangkat permainan di dekatnya dan menantang Seo-jun untuk membuktikan seluruh bakat yang dibanggakannya itu saat ini juga di dalam game. Kemudian temannya membuat sebuah janji bahwa ia akan mengerjakan seluruh pekerjaan rumah apabila Seo-jun berhasil memenangkan tantangan tersebut dan jika lebih hebat dari Shin Hae-yeon atau setidaknya lebih baik dari dirinya. Mendengar hal itu, sang pahlawan memperlihatkan senyum kemenangan yang tipis karena baginya taruhan semacam itu akan menjadi sesuatu yang sangat mudah untuk dimenangkan. Pada saat itu, Seo-jun menerima tantangan dengan keyakinan penuh. Tak lama kemudian, pintu pot modern itu mulai menutup perlahan diiringi suara elektronik yang menandakan dimulainya ujian. Sistem realitas virtual pun segera memulai hitung mundur untuk menghubungkan pikirannya ke dalam dunia permainan. Sesaat kemudian, panel sistem menampilkan profil pemain miliknya yang menunjukkan bahwa total waktu bermainnya masih berada di angka 0. Seo-jun lalu menutup matanya dengan tenang ketika ia merasakan kesadarannya perlahan tenggelam dan memasuki dunia game. Di tengah proses tersebut, Seo-jun kembali teringat pada kehidupan kunonya saat dirinya berjalan penuh kemenangan di bawah rimbunnya dedaunan bambu yang bergoyang tertiup angin. Bersamaan dengan kenangan itu, ia juga mengingat ajaran sang master yang selalu mengatakan bahwa keraguan adalah penghalang terbesar yang mencegah seseorang menaklukkan apapun. Saat ingatan tersebut berakhir, sang pendekar membuka mata emasnya yang memancarkan tekad luar biasa kuat untuk bertarung. Beberapa saat kemudian, Seo-jun terbangun dan mendapati dirinya sedang berdiri di lantai kayu sebuah dojo tradisional timur yang begitu indah. Tidak lama setelahnya, sebuah notifikasi sistem muncul di hadapannya dan memberitahukan bahwa temannya Kim Tae-wo baru saja memasuki area latihan. Pada saat yang sama, avatar milik Seo-jun muncul di dalam ruangan dengan senyum ramah sebagai bentuk penyambutan. Keduanya kemudian berbincang di aula virtual tersebut, sementara Kim Tae-wo menjelaskan bahwa tempat itu merupakan mode latihan resmi dalam permainan. Ia juga menerangkan bahwa area tersebut digunakan untuk menguji kemampuan bertarung pemain melawan musuh yang dikendalikan komputer. Setelah itu, Kim Tae-wo menyerahkan sebuah pedang latihan kepada Seo-jun dan menyuruhnya menghadapi tantangan dari mesin tersebut. Tak lama kemudian, cahaya biru muncul di depan mereka sebagai tanda sistem penjelasan tantangan. Panel sistem lalu menjelaskan bahwa tingkat kesulitan latihan dapat mencapai level 10 dan dirancang untuk mensimulasikan kemampuan para pemain terbaik di dalam game. Dari sana, pemuda itu mengetahui bahwa pemain wanita nomor 1 di seluruh negeri telah mempertahankan rekor level maksimal tersebut selama 5 tahun berturut-turut. Namun, Kim Tae-wo memperingatkan bahwa untuk mencapai titik itu, seseorang harus melewati berbagai tahapan yang hampir mustahil diselesaikan oleh pemain pemula.
Tiba-tiba mesin latihan mengeluarkan sinyal cahaya yang mengejutkan mereka berdua dengan tindakan tak terduga dari sistem. Sesaat kemudian, sebuah pesan holografik melayang di udara dan mengumumkan bahwa pertandingan baru telah berhasil dibuat. Pada momen itu, sebuah robot tempur sibernetik muncul di tengah kilatan cahaya biru yang terang. Melihat hal tersebut, teman Seojun langsung bertanya dengan ekspresi terkejut apakah ia benar-benar memilih tingkat kesulitan setinggi itu. Seojun hanya menatap dengan serius, namun sebelum percakapan dapat berlanjut, mesin latihan langsung bergerak dengan kecepatan tinggi dan melancarkan serangan kilat ke arah Seojun yang berdiri di sana. Sang pahlawan dengan tenang mengangkat pedang dan menahan serangan itu dengan sempurna sambil mempertahankan senyum santai di wajahnya. Kim Tae-wo langsung membelalakan mata karena tidak percaya melihat pertahanan sempurna yang dilakukan tanpa kesulitan sedikit pun. Pada saat yang sama, Seojun mulai menepis serangan demi serangan, menghindari setiap tebasan lawan dengan begitu mudah, memperlihatkan kelincahan yang terasa tidak masuk akal. Robot lawan kemudian mengayunkan pedangnya dan menciptakan lengkungan cahaya merah yang berusaha menebas tubuh Seojun. Akan tetapi, sang pemuda menghindari serangan udara itu dengan gerakan presisi tinggi yang telah ia pelajari selama kehidupan lampaunya sebagai pendekar legendaris. Setelah berhasil mengelak, Seojun segera melancarkan serangan balasan dengan kecepatan luar biasa dan melepaskan gelombang energi biru yang sangat kuat. Serangan tersebut menghantam robot hingga membuatnya terhuyung mundur dalam keadaan setengah linglung, sementara bar kesehatannya langsung berkurang hingga setengah hanya dalam satu tebasan. Menyaksikan pemandangan itu, Kim Tae-wo mulai berkeringat dingin karena tidak tahu apakah kejadian tersebut hanyalah keberuntungan semata atau memang kemampuan asli temannya. Sementara itu, sang pahlawan mengambil posisi bertarung yang santai dengan hanya memegang senjatanya menggunakan satu tangan. Namun begitu ia bergerak maju, ia langsung melepaskan rentetan tebasan energi biru yang sangat kuat dan menghancurkan robot itu tanpa ampun. Robot tersebut berusaha mengangkat pedangnya untuk memulai gerakan bertahan yang baru, tetapi Seojun lebih cepat. Dengan satu tebasan menyamping yang sangat kuat, ia menciptakan gelombang energi biru raksasa yang membelah udara. Dalam sekejap, lengan robot lawan terputus dan hancur menjadi piksel-piksel digital yang berserakan di atas lantai kayu dojo. Karena itulah, Kim Tae-wo berteriak ketakutan saat menyaksikan pertunjukan kekuatan yang benar-benar sulit dipercaya itu. Sementara itu, mesin penguji yang menjadi lawannya telah jatuh tanpa senjata dan tidak lagi memiliki tenaga untuk melanjutkan pertarungan. Seojun kemudian melangkah maju dengan tenang, berjalan santai melewati sisa-sisa lawannya yang telah hancur. Pada saat yang sama, cahaya biru pada visor musuh mulai berkedip tidak menentu, menandakan bahwa seluruh sistemnya telah berhenti berfungsi. Seojun lalu menundukkan pandangannya dengan senyum penuh keyakinan setelah memenangkan pertarungan yang terasa begitu mudah baginya. Tak lama kemudian, kepulan asap merah yang sangat besar menyelimuti arena, sementara simulasi lawannya gagal total. Layar sistem mulai mengalami gangguan hebat, dipenuhi kilatan statis berwarna-warni akibat kemenangan yang diraih dalam waktu terlalu singkat. Seojun hanya memperhatikan pecahan-pecahan robot yang berserakan di lantai. Setelah duel mengejutkan itu berakhir, tubuh lawan yang telah dikalahkan perlahan terurai menjadi partikel-partikel cahaya holografik. Pada saat itu, panel permainan menampilkan bahwa Seojun telah menaklukkan level 9 dan berhasil mencapai peringkat 107. Kim Tae-woo, teman sekamarnya, langsung kehilangan ketenangan begitu mengetahui bahwa mesin luar biasa kuat tersebut ternyata diatur pada level 9. Namun Seojun tetap terlihat santai, sementara energi merah misterius mulai terbentuk di sekeliling tubuhnya. Di saat yang sama, sistem mulai membangun ulang arena dan menciptakan petarung baru untuk pertempuran berikutnya. Tak lama kemudian, sebuah robot yang jauh lebih canggih muncul di tengah arena dengan visor oranye terang yang memancarkan cahaya menyilaukan. Saat sosok itu terbentuk sempurna, robot tersebut mengambil wujud sang juara nasional Shin Ha-yeon, hingga membuat Kim Tae-wo, teman sekamar Seojun, benar-benar terkejut. Keringat dingin segera mengalir di wajahnya karena ia memahami betapa mengerikannya lawan baru tersebut. Meski begitu, Seojun tetap tenang. Ia menggenggam senjata latihannya dengan sikap seseorang yang seolah menguasai seluruh tempat itu. Kemudian cerita beralih kembali ke laboratorium, tempat seorang asisten mendekati direktur penelitian untuk berbicara. Asisten muda itu menanyakan alasan mereka memilih pendekatan yang begitu aneh demi membantu pemuda berambut gelap tersebut.
Ia juga mempertanyakan keputusan untuk meminjamkan peralatan yang sangat mahal itu secara cuma-cuma kepada sang pemuda. Pada saat yang sama, terlihat ilustrasi lucu Seojun yang berlari dengan gembira sambil menggendong mesin itu di punggungnya. Mendengar pertanyaan tersebut, sang direktur menjawab dengan senyum tipis bahwa ia hanya tidak suka melihat bakat sebesar itu terbuang sia-sia. Direktur penelitian kemudian mencermati kembali berkas milik Seojun sambil mengingat bagaimana luar biasanya kemampuan pemuda itu meskipun tingkat sinkronisasinya sangat rendah. Kesadaran itu membuat sang ilmuwan tersenyum penuh percaya diri karena ia mengetahui bahwa kemampuan pemuda tersebut kini telah berkembang jauh lebih besar. Pada saat itu, sang asisten mengakui bahwa mencapai turnamen saja sudah merupakan tantangan yang sangat sulit, tetapi sang direktur ternyata sedang merencanakan sesuatu yang jauh lebih besar. Dengan tatapan penuh misteri, direktur penelitian menegaskan bahwa peluang pemuda berambut gelap itu sangat menjanjikan. Bahkan jauh di dalam hatinya, ia benar-benar percaya bahwa kemenangan Seojun dalam kejuaraan bukan lagi sekadar mimpi, melainkan sesuatu yang dapat menjadi kenyataan. Tak lama kemudian, suara dentingan logam dari benturan pedang mulai bergema keras di seluruh aula pelatihan. Seojun pun memulai pertarungannya melawan salinan robotik sang juara nasional. Serangan demi serangan cepat saling bertukar, memercikkan bunga api ke berbagai arah. Dari pinggir arena, teman sekamarnya menyaksikan duel tersebut dengan tubuh dipenuhi keringat dingin. Ia sama sekali tidak mampu mempercayai penampilan luar biasa yang diperlihatkan sahabatnya itu. Di tengah pertarungan, sebuah layar sistem muncul dan menanyakan apakah pertandingan epik tersebut ingin direkam dalam kualitas tinggi. Melihat hal itu, Kim Tae-wo, teman sekamar Seojun, memperlihatkan senyum licik karena ia langsung menyadari bahwa rekaman semacam itu bernilai sangat mahal di internet. Ia pun diam-diam bersorak gembira karena pertandingan luar biasa tersebut pasti akan menjadi video yang sangat keren untuk kanal miliknya. Sementara itu, robot sang juara nasional tiba-tiba melompat tinggi ke udara lalu melancarkan tebasan vertikal yang sangat kuat. Namun serangan tersebut langsung ditahan tanpa kesulitan oleh sang protagonis. Pada saat benturan terjadi, Seoju menahan seluruh kekuatan lawannya dan melepaskan ledakan energi biru yang menyapu ruangan. Robot tersebut segera mundur dengan lompatan-lompatan gesit yang sangat cepat, memperlihatkan bahwa kelincahannya berada di tingkat yang luar biasa. Akan tetapi, Seojun hanya mengamati lawannya dengan tenang sambil mengenali teknik halus dan terlatih milik robotik sang juara Shin Haeon. Dalam benaknya, ia teringat pada gadis yang pernah tersenyum di layar televisi dan memahami bahwa gadis itu memang memiliki bakat yang benar-benar istimewa. Bahkan Seojun mengakui bahwa bakat sang juara nasional jauh melampaui bakat para petarung yang pernah ia kenal di kehidupan masa lalunya. Pada saat itu, sang protagonis memasang pose lucu sambil berpikir bahwa satu-satunya pengecualian dari aturan tersebut adalah dirinya sendiri. Melihat tingkah percaya diri yang keterlaluan itu, Kim Tae-wo, teman sekamarnya, langsung menjerit putus asa karena tidak habis pikir dengan keberanian sahabatnya. Kedua petarung terus bertukar serangan dengan kecepatan luar biasa. Dari pinggir arena, teman sekamar Seojun menggerakkan tangannya dengan heboh sambil menjelaskan betapa luar biasanya pertarungan yang sedang berlangsung. Di saat yang sama, terlihat tangan sang protagonis menggenggam gagang pedangnya dengan kokoh, menahan sebilah pedang dengan sekuat tenaga. Dalam sekejap mata, ia menarik pedangnya dan melemparkannya ke lantai dojo. Sang robot dalam sekejap melompat menjauh dan meski begitu, Seojun dengan santai menjelaskan bahwa serangan di dunia virtual tidak menimbulkan rasa sakit sungguhan maupun membuat seseorang kehilangan darah. Ia kemudian mengusap bagian perutnya sambil memuji kualitas permainan tersebut, meskipun dirinya baru saja kehilangan 1 poin kesehatan. Mendengar itu, Kim Tae-wo, teman sekamarnya, hanya bisa menatap dengan wajah penuh keterkejutan, sama sekali tidak mampu mempercayai tindakan gila yang baru saja dilakukan sahabatnya. Kim Tae-wo lalu bertanya, apakah ia sengaja membiarkan dirinya terkena serangan? Seojun menjawab dengan santai bahwa ia hanya merasa penasaran. Namun sebelum percakapan itu berlanjut, lawan robotiknya mulai membangun kembali tubuhnya di tengah arena, memancarkan cahaya energi digital yang terang benderang. Klon sibernetik tersebut kemudian berlutut rendah di atas lantai kayu dan menciptakan hembusan angin yang menerbangkan debu ke seluruh ruangan. Sesaat kemudian, mesin itu melesat maju dengan seluruh kekuatannya dan melancarkan serangan udara yang sangat cepat dengan pedang terangkat tinggi.
Sebuah gelombang energi raksasa langsung muncul di tengah aula, memperlihatkan betapa dahsyatnya serangan tersebut. Namun Seojun hanya mengamati serangan yang datang tanpa sedikit pun menunjukkan rasa takut, sementara lawannya mengunci dirinya dengan penglihatan bidik merah yang tajam. Dalam hitungan detik, kedua petarung kembali berbenturan. Pedang mereka saling menghantam dan memicu ledakan emas besar yang menyebar ke seluruh arena. Pemuda berambut gelap itu menggenggam senjatanya dengan tekad kuat sambil terus memperhatikan setiap gerakan lawannya. Percikan api terang berterbangan ke segala arah ketika robot tersebut berusaha menekan pedangnya ke bawah dengan kekuatan penuh. Karena itulah, visor mesin itu mulai berkedip oranye dan mengaktifkan sistem analisis tempurnya. Akan tetapi, Seojun hanya mempertajam pandangannya, siap membaca dan memprediksi rangkaian serangan berikutnya. Tak lama kemudian, klon sibernetik itu berputar dengan kecepatan luar biasa hingga menciptakan jejak energi biru yang memanjang di udara. Namun, sang protagonis segera membalas dengan tendangan presisi yang menghantam lawannya secara telak dan langsung membuat robot itu terpental mundur. Robot tersebut meluncur di atas lantai sambil berusaha mendapatkan kembali keseimbangannya untuk menyerang sekali lagi. Pada saat yang sama, indikator kerusakan muncul di layar dan memperlihatkan bahwa kesehatan mesin tersebut baru saja berkurang cukup besar. Meski begitu, Seojun justru bertanya kepada mesin penguji mengapa ia tidak segera menyerang, padahal dirinya hanya tetap berdiri dalam posisi bertarung. Sesaat kemudian, Seojun melompat, melesat menembus udara dengan gerakan yang menakjubkan, sambil memperingatkan bahwa ia akan mengakhiri pertarungan itu untuk selamanya. Pada momen berikutnya, kedua pedang kembali bertabrakan dengan kekuatan yang sangat besar, hingga menghasilkan percikan biru terang, dan seberkas cahaya yang membelah arena. Tekanan yang tercipta dari benturan dua pedang latihan tersebut begitu dahsyat hingga seolah-olah menghasilkan gelombang kejut yang mengguncang udara. Namun, senjata-senjata itu mulai pecah dan terbelah akibat benturan tanpa henti, menandakan bahwa duel tersebut telah mencapai batasnya. Dari kejauhan, Kim Tae-wo, teman sekamar Seojun, hanya bisa menyaksikan semuanya dengan mulut ternganga, tidak mampu mempercayai kecepatan pertarungan yang sedang berlangsung di depan matanya. Tak lama kemudian, pedang milik robot yang berbentuk avatar sang juara Shin Haeyeon hancur sepenuhnya menjadi beberapa pecahan bercahaya akibat kekuatan luar biasa sang protagonis. Lawan robotiknya langsung terlempar ke belakang setelah kehilangan senjatanya di tengah benturan terakhir. Melihat hasil itu, Seojun memperlihatkan senyuman percaya diri penuh keyakinan karena ia tahu kemenangan sudah berada di tangannya sejak awal. Sementara itu, mesin tersebut jatuh terduduk di atas lantai tanpa tenaga untuk melanjutkan perlawanan. Pemuda berambut gelap itu kemudian mengarahkan senjatanya ke arah lawan dan menyatakan bahwa pertarungan telah berakhir. Setelah itu, dengan nada penuh percaya diri, ia memperingatkan bahwa bahkan jika robotik sang juara berlatih selama 80 tahun lagi, mungkin barulah ia memiliki peluang untuk menandinginya. Kemudian Seojun melepaskan satu tebasan terakhir yang sangat presisi, memancarkan energi biru yang melesat lurus, dan langsung mematikan seluruh sistem robot latihan. Pada saat yang sama, layar holografik mengumumkan bahwa dirinya adalah pemenang. Sementara teman tukang mengemilnya berdiri membeku menatap Dojo dengan ekspresi tidak percaya. Sesaat kemudian, Kim Tae-wo benar-benar kehilangan kendali dan berteriak heboh karena Seojun berhasil mengalahkan sang juara. Sementara itu, sistem menginformasikan bahwa posisi pemilik level 10 telah diambil alih. Seojun hanya bertanya dengan santai apakah pencapaian itu sudah cukup bagus untuk siaran langsung mereka. Keesokan harinya, matahari terbit dengan cerah dan memperlihatkan gedung tempat kedua pemuda itu tinggal saat ini. Di dalam apartemen, Kim Tae-wo, yang masih mengenakan celemek, berjalan membawa makanan untuk Seojun. Namun, alih-alih berterima kasih, Seojun yang sedang rebahan di sofa malah menyuruhnya memasak dan membawakan makanan lagi. Dengan raut enggan, Kim Tae-wo hanya mengiyakan sambil menggerutu kesal. Tidak lama kemudian, pemuda malas tersebut mulai mengeluhkan makanan yang disiapkan dan bahkan menyuruh rekannya untuk menyedot debu serta mengangkat pakaian yang masih tergantung di rak pengering. Pada saat yang sama, pemuda malas itu berjalan pergi sambil membersihkan sela-sela giginya dan kembali memberi perintah agar temannya mencuci piring, meninggalkan rekannya dalam keadaan kesal dan jengkel. Setelah itu, pintu kamar tidur langsung menutup rapat, menandakan bahwa Seojun hendak memasuki dunia permainan realitas virtual. Tak lama kemudian, Seojun memandang mesin game realitas virtual teknologi raksasa yang berada di dalam kamarnya dan teringat
bahwa ia baru saja memasang permainan tersebut kemarin. Dengan suara desis pelan, pintu pot permainan itu perlahan terbuka. Sementara Seojun berpikir bahwa akan lebih baik jika ia segera masuk ke dalam permainan agar bisa menyiapkan siaran langsungnya lebih awal. Karena itu, sang protagonis berbaring di dalam mesin pot permainan realitas virtual dan menutup kedua matanya, memulai proses koneksi sistem. Pada saat itu, cahaya emas yang sangat terang memenuhi seluruh penglihatannya, menjadi tanda bahwa permainan telah dimulai. Sesudahnya, Seojun perlahan membuka matanya yang berwarna kebiruan dan menyadari bahwa proses perpindahan telah selesai sepenuhnya. Namun ketika sadar, Seojun mendapati dirinya berdiri di tengah sebuah ruangan digital yang sepenuhnya putih, dengan garis-garis bercahaya menghiasi dinding di sekelilingnya. Ia segera menoleh ke berbagai arah dengan kebingungan, bertanya-tanya di mana dirinya berada dan ruangan aneh apa ini. Tak lama kemudian, sebuah jendela sistem muncul tepat di hadapannya disertai bunyi digital yang sengaja dirancang untuk menarik perhatiannya. Pada saat itu, sistem menjelaskan bahwa tempat tersebut adalah lobi, dan ia dapat menggunakan ruangan itu untuk mempersiapkan segala sesuatu sebelum bermain. Mendengar penjelasan tersebut, sang protagonis meletakkan tangannya di dagu sambil mengingat bahwa para streamer biasanya memanfaatkan ruangan seperti ini untuk berinteraksi dengan penonton. Akan tetapi, wajahnya langsung menunjukkan ekspresi bosan ketika menyadari betapa kosongnya tempat itu. Dalam benaknya, ia berpikir bahwa ruangan tersebut perlu dihias agar terlihat lebih menarik. Setelah itu, Seojun menekan layar sistem yang melayang di depannya dan memutuskan bahwa sudah waktunya membuka platform siaran langsung yang sangat terkenal. Panel segera menampilkan antarmuka aplikasi lengkap dengan berbagai kanal permainan yang sedang melakukan siaran secara langsung saat itu juga. Melihat semua itu, Seojun mengungkapkan bahwa rencananya sekarang adalah menjadi terkenal sebagai kreator konten daring. Tidak lama kemudian, ia menatap panel untuk memulai siaran dengan perasaan berdebar, tidak sabar memperlihatkan permainan yang telah dipilihnya kepada para penonton. Pada saat itulah, judul resmi game bertema pembunuh bayaran akhirnya muncul di layar. Sesaat kemudian, pemandangan berganti menjadi sebuah alun-alun megah di era abad pertengahan. Sebuah air mancur raksasa berdiri di pusat kota, dikelilingi bangunan-bangunan batu yang menjulang tinggi. Sementara itu, para penduduk tampak berlalu lalang di antara keramaian, membuat kota tersebut terlihat hidup layaknya dunia nyata. Namun, Seojun teringat bahwa petualangan baru ini berhasil memecahkan rekor jutaan penonton sejak hari pertama peluncurannya. Berbagai ulasan di internet juga menunjukkan bahwa para pemain sanggup menghabiskan ratusan jam bermain tanpa henti. Setelah itu, permainan menampilkan jam kuno yang indah di puncak sebuah menara dan menjelaskan bahwa sistem permainannya sangat ramah bagi para pemula. Pada saat yang sama, sebuah kait besi melesat membelah udara dan menancap kokoh di dinding kastel. Sesosok prajurit berkerudung segera memanfaatkan tali tersebut untuk turun dari bayang-bayang malam dan menyusup ke dalam area kastel secara diam-diam. Dengan ketangkasan luar biasa, ia mencengkeram tepian tembok lalu memanjat ke atas tanpa meninggalkan jejak, seolah menyatu dengan kegelapan itu sendiri. Tidak ada satupun penjaga yang menyadari keberadaannya. Begitu mencapai puncak tembok kastel, sosok berkerudung itu segera berjongkok di bawah sinar bulan purnama. Kawanan kelelawar melesat melintasi langit malam, menciptakan pemandangan yang suram dan menegangkan. Dari ketinggian tersebut, hamparan kota emas yang megah terlihat jelas di hadapannya. Dengan tatapan tajam, ia mengamati setiap sudut kota sambil merancang langkah berikutnya untuk menembus kegelapan malam. Melihat semua itu, sang protagonis memperlihatkan seringai tipis penuh antusiasme karena tidak sabar memulai ujian pertamanya. Bersamaan dengan itu, mata emas Seojun bersinar penuh keyakinan, seolah menandakan bahwa pertunjukan sesungguhnya akhirnya dimulai. Namun, sebuah notifikasi biru berukuran cukup besar tiba-tiba muncul di layar dan memberitahu bahwa siaran langsungnya telah berhasil dimulai. Setelah itu, ia menggunakan judul lucu yang sebelumnya disarankan oleh teman tukang ngemilnya untuk menarik perhatian para penonton yang gemar memberikan donasi. Karena penasaran apakah strategi tersebut benar-benar akan berhasil mendatangkan orang, Seojun segera menekan layar holografik di depannya sambil menunggu hasilnya dengan penuh harap. Pada saat itu, Seojun teringat bahwa teman sekamarnya bersikeras menggunakan judul konyol tersebut demi menarik perhatian sebanyak mungkin penonton. Sementara itu, sang asasin berkerudung memusatkan pikirannya pada misi yang ada di depan mata
sambil merasakan hembusan angin kencang yang mengibaskan rambutnya. Dari atas atap bangunan, Seojun berdiri di tepi dengan tenang, mengamati cahaya-cahaya terang yang menghiasi kota kuno tersebut. Tidak jauh dari sana, seorang wanita anggun mengenakan gaun panjang berjalan menyusuri trotoar sambil membawa payung berwarna gelap. Melihat detail pemandangan yang begitu hidup, Seojun memuji kualitas grafis permainan itu yang menurutnya sangat luar biasa. Lalu memutuskan bahwa ia akan menikmati pengalaman imersif tersebut sepenuhnya. Pada saat yang sama, Seojun tersenyum puas karena kini ia mengendalikan karakter yang memiliki penampilan sangat keren. Dengan gerakan ringan, sepatu bot hitam milik karakter itu menyentuh jalanan batu tanpa suara dan bergerak sangat cepat. Namun kemudian, suara otomatis permainan mengungkapkan bahwa nama resmi avatar berkerudung tersebut adalah Dane. Tak lama setelah itu, seorang sekutu berambut pirang yang sangat cantik bernama Christina muncul di hadapannya dan memperingatkan bahwa misi baru kali ini tergolong sangat berbahaya. Mendengar peringatan tersebut, Dane menjawab dengan santai sambil bertanya, sejak kapan pekerjaan mereka pernah benar-benar aman? Pada saat itu, Seojun yang kini berganti nama Dane menyadari bahwa karakternya memiliki dialog otomatis selama bagian tutorial pembuka ini. Ia bahkan merasa sangat takjub ketika menyadari bahwa suara miliknya juga telah diubah agar sesuai dengan sosok sang pahlawan. Sementara itu, Christina gadis pirang tersebut mendengarkan jawabannya dengan ekspresi khawatir yang dipenuhi keseriusan. Dane kemudian tersenyum dan menyatakan bahwa siapapun yang memilih jalan untuk merenggut nyawa orang lain harus selalu siap menghadapi kematiannya sendiri. Christina mengangguk setuju sebelum mengingatkannya agar berhati-hati karena para penjaga kerajaan mungkin sudah mulai memburunya. Mendengar itu, Dane berusaha menenangkan rekannya dan memintanya pergi lebih dulu ke kedai minuman terdekat untuk menunggunya. Setelah itu, Christina menyerahkan sebuah surat misterius kepada rekannya Dane sebagai bagian terakhir dari rencana mereka. Bersamaan dengan itu, Christina mengingatkan bahwa tidak ada kebenaran mutlak dan setiap hal harus dipertanyakan. Dane lalu menyeringai tipis sambil bertanya-tanya dalam hati, apakah tantangan sesungguhnya akhirnya akan dimulai sekarang. Tak lama kemudian, sang tuan muda mengeluarkan belati tajam yang berkilau terang di tengah dinginnya malam. Pada saat yang sama, logo resmi tahap baru muncul di antara awan gelap yang diterangi cahaya bulan. Dengan dimulainya misi tersebut, Dane langsung berlari sangat cepat melintasi atap-atap bangunan, meninggalkan jejak debu dan hembusan angin biru di belakangnya. Sesaat kemudian, tangannya menarik tali dengan kekuatan penuh dan melakukan lompatan akrobatik yang luar biasa di udara. Dane berayun dengan gerakan lincah dan elegan, memperlihatkan seolah seluruh bakat bertarung dari masa lalunya telah diwariskan kepada karakter tersebut. Setelah itu, ia melompat dengan presisi sempurna dan mendarat tepat di atas sebuah tiang lampu tanpa menghasilkan suara sedikit pun. Pada saat berikutnya, karakter dirinya Dane turun ke tanah dengan sangat ringan hingga menciptakan gelombang kejut kecil di bawah kakinya. Mata emas milik Dane bersinar layaknya pemangsa yang telah menemukan buruannya dan siap memulai perburuan pertama. Namun tak lama kemudian, peringatan sistem muncul dan memberitahukan bahwa mode otomatis telah berakhir. Perubahan mendadak itu membuat Dane sedikit pusing karena kini kendali sepenuhnya berada di tangannya sendiri. Setelah menyesuaikan diri, Dane kembali berjalan menyusuri jalanan gelap kota kuno tersebut sambil mencari jalur yang tepat untuk melanjutkan misi. Tidak lama kemudian, ia menemukan sebuah gang yang jalannya tertutup oleh susunan besar pipa-pipa besi. Tepat saat itu, notifikasi biru melayang muncul di udara dan menginstruksikan pemain untuk memanjat pipa-pipa yang menempel pada dinding. Mendengar petunjuk tersebut, Dane mendongak ke atas dengan ekspresi terkejut, bertanya-tanya apakah ia benar-benar harus memanjat semua itu hanya dengan kedua tangannya. Meski begitu, ia tetap menggenggam salah satu pipa besi dengan kuat. Seketika, pipa tersebut memancarkan cahaya samar sebagai tanda bahwa perintah memanjat telah aktif. Setelahnya, Dane mulai mendaki dinding menggunakan deretan pipa tersebut, sementara sistem membantu pergerakannya dengan garis-garis bidik berwarna biru yang menunjukkan arah. Beberapa saat kemudian, Dane berhasil mencapai puncak dan mendarat di atas atap dengan gaya yang mengagumkan, meninggalkan jejak energi biru di belakangnya. Pada saat itu, sang pahlawan menatap kedua tangannya dengan penuh keterkejutan karena menyadari betapa sempurnanya tubuh karakternya bergerak. Ia pun mulai merilekskan tubuhnya setelah memahami bahwa selama mode otomatis aktif, mesinlah yang mengambil alih seluruh kendali gerakan.
Namun, panel sistem kembali muncul dan memperingatkan bahwa tujuan tutorial kali ini adalah menghabisi seorang bangsawan yang bernama Etor yang sangat penting di peta permainan. Mendengar informasi tersebut, Dane langsung memusatkan pandangannya dan memahami bahwa ia harus mengalahkan Etor sebagai targetnya tersebut jika ingin menyelesaikan tantangan pertamanya. Sang pahlawan kemudian memuji peta permainan karena menampilkan arah tujuan dengan sangat jelas, sehingga ia tidak kesulitan menentukan jalur yang harus ditempuh. Pada saat itu, sebuah instruksi holografis muncul di hadapannya dan memberitahu Dane untuk menggunakan tali agar bisa turun dari tembok dengan aman. Mengikuti petunjuk tersebut, sang pahlawan mulai meluncur turun dengan sangat santai sambil menyadari bahwa perintah dasar dalam permainan ini ternyata sangat mudah digunakan. Namun, saat proses turun berlangsung begitu lambat, Dane mulai terlihat bosan dan memasang ekspresi tidak tertarik. Rasa penasaran yang sangat besar pun muncul dalam benaknya, membuatnya bertanya-tanya apa yang akan terjadi jika ia melepaskan tali tersebut. Karena ingin mempercepat turun ke tanah, sang pahlawan akhirnya memutuskan untuk melompat di tengah perjalanan tanpa berpikir panjang. Pada saat itu, ia membuka kedua tangannya dan melepaskan tali penyangga begitu saja. Akibatnya, tubuhnya jatuh dari ketinggian yang luar biasa dan menghantam tanah dengan keras hingga dedaunan beterbangan ke segala arah. Namun, Dane masih mampu duduk kembali sambil memegang bagian belakang lehernya dan mengeluhkan rasa sakit karena ternyata ide terjun bebas itu tidak berjalan sesuai harapan. Tak lama kemudian, sang pahlawan melirik kolom obrolan siaran langsungnya dan menyadari bahwa para penonton sedang menertawakan tingkahnya yang sangat mirip pemain pemula. Menyadari dirinya menjadi bahan candaan karena jatuh secara konyol, Dane langsung merasa sangat malu. Sesaat kemudian, ia memeriksa jumlah penonton dan terkejut ketika melihat ada 4 orang yang sedang menyaksikan siarannya. Dari situ, sang pahlawan menyadari bahwa strategi menggunakan judul lucu yang disarankan temannya ternyata berhasil dengan sangat baik. Namun, para penonton di kolom obrolan segera menyuruhnya berhenti membuang waktu dan mulai menjalankan misi tutorial permainan tersebut. Dane pun memusatkan perhatiannya pada panel sistem sambil mengingat saran teman sekamarnya yang menyuruhnya berbicara sendiri selama siaran berlangsung. Ia kembali teringat nasihat rekannya untuk tidak terlalu terpaku pada jumlah penonton, melainkan lebih fokus berinteraksi dengan audiens. Pada saat itu, sang pahlawan memahami bahwa berkomunikasi dengan para penonton merupakan salah satu kunci utama menuju kesuksesan. Ia juga menyadari bahwa kanal-kanal besar biasanya memiliki kolom obrolan yang bergerak terlalu cepat, sehingga banyak pesan hilang begitu saja. Karena itulah, Dane lebih memilih memulai percakapan santai agar bisa menanggapi orang-orang yang sedang melihat akunnya. Tak lama kemudian, ia dibuat terkejut ketika mengetahui bahwa para pengguna dapat melihat tanggal pembuatan profil miliknya. Beberapa saat setelah itu, pemandangan di sekelilingnya berubah dan memperlihatkan sebuah mansion menyeramkan milik target yang berdiri di bawah cahaya bulan purnama merah darah. Pada saat itu, sang pahlawan mendekati bangunan tersebut dan mengakui bahwa atmosfer gelap di tempat itu benar-benar luar biasa. Ia lalu berjalan menuju gerbang utama, sementara para penonton di kolom obrolan memintanya membaca surat dari sekutu terlebih dahulu. Mendengar hal itu, Dane mengambil secarik catatan dari sakunya sambil mengingat berbagai saran berguna yang diberikan rekan berambut pirangnya Christina. Setelah itu, ia membaca isi pesan yang menjelaskan lokasi pasti target berada di lantai 2 bangunan tersebut. Dari informasi itu, sang pahlawan mengetahui bahwa ada sekitar 20 penjaga yang mengawasi area mansion tersebut. Sambil menarik senjatanya, ia mulai mempersiapkan diri untuk menjalankan misi. Pada saat yang sama, sistem memunculkan sebuah sarung tangan logam bercahaya biru di pergelangan tangan sang pahlawan. Dane lalu memeriksa 2 perlengkapan awal yang dimilikinya, dan merasa bahwa keduanya sangat cocok untuk pertempuran yang akan datang. Dengan tekad yang membara, ia menggenggam kuat tongkat pedangnya dan bersiap memulai penyusupan ke jantung wilayah musuh. Namun, begitu para penonton melihat tindakannya, kolom obrolan langsung meledak. Mereka memohon agar sang pahlawan berhenti karena Dane justru berniat masuk langsung melalui gerbang depan. Melihat reaksi yang begitu berlebihan, ia menjadi sangat bingung dan tidak memahami alasan dibalik kepanikan para penonton. Pada saat itu, sang pahlawan menyilangkan tangan sambil menyadari bahwa suasana dan isi pesan di kolom obrolan telah berubah drastis. Dengan penuh kebingungan, ia bertanya apakah dirinya memang tidak seharusnya masuk lewat depan, sementara para penonton terus membahas serangan frontal yang ingin dilakukannya.
Tidak lama kemudian, layar sistem menjelaskan bahwa para musuh akan menjadi jauh lebih kuat apabila pemain ketahuan berada di dalam mansion. Tutorial itu juga menyoroti bahwa hanya pemain dengan pengalaman tingkat tinggi yang berani mencoba melawan seluruh penjaga secara langsung. Mendengar penjelasan tersebut, Dane bertanya, apakah gaya bermain yang berfokus pada pertarungan langsung benar-benar mustahil dilakukan? Para penonton segera menjawab bahwa sudah ada banyak pemain hebat yang mencoba strategi itu selama 10 jam penuh, tetapi pada akhirnya tetap menyerah. Dengan itu, Dane menyimpulkan bahwa tantangan itu sebenarnya tidak mustahil selama petarung yang menghadapinya memiliki teknik yang sangat baik. Penonton menjawab itu mungkin kalau kamu punya mekanik setingkat Shin Hayon. Meski demikian, sang pahlawan tetap melangkah menuju gerbang utama, tanpa menunjukkan sedikit pun keraguan dan mengulangi nama Shin Hayon player terbaik di dunia game virtual tersebut. Sebuah seringai tipis muncul di wajahnya karena ia begitu yakin bahwa teknik yang pernah ia kuasai di masa lalu sudah lebih dari cukup untuk menghadapi situasi ini. Tak lama kemudian, sang pahlawan mendapati dirinya berdiri di tengah aula besar, sepenuhnya dikepung oleh puluhan prajurit berzirah yang siap menyerangnya dari segala arah. Dane menyadari setelah melihatnya dari dekat, Dane merasakan tekanan aura yang sangat mengerikan.